Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang jenis-jenis jamban ya di TB7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 atau TB8. Berapa jumlah bilik untuk laki-laki di blok toilet ini? Ini pertanyaannya straightforward ya. Teman-teman bisa langsung hitung atau tanyakan berapa jumlah bilik yang khusus untuk laki-laki saja di blok toilet ini. Nah, kemudian TB9, apakah terdapat urinal atau tempat pipis ya, atau tempat untuk buang air kecil di toilet ini, gitu ya. Apakah misalnya kalau yang laki-laki ingin melakukan urinal, mereka harus memakai toilet kah, atau bisa di tempat yang khusus untuk uh, yang untuk berdiri itu ya. Kemudian, tanya dan amati berapa jumlahnya. Ini tentunya berkaitan dengan jumlah khusus untuk urinal ya, tempat untuk buang air kecil. Nah, kemudian berapa jumlah bilik untuk perempuan di blok toilet ini? Tadi kan yang untuk laki-laki, nah sekarang yang untuk perempuan berapa nih jumlah biliknya? Kemudian tanya dan amati di dalam blok toilet ini berapa jumlah bilik yang dapat mencegah tikus mengakses tinja. Maksudnya gini, kalau dapat mencegah berarti kan tidak bisa diakses ya, karena kan mencegah. Berarti berapa jumlah bilik ya yang aman dari tikus? Dalam artian gini, tadi di jenis-jenis jamban saya sudah memberikan beberapa contoh, termasuk ada yang hanya jamban cemplung kering gitu kan, yang hanya lubang galian saja gitu tanpa tutup. Nah itu kan berarti tikus bisa keluar masuk ya. Atau misalnya jamban cemplung kering tapi pakai tutup. Cuman misalnya tutupnya bolong-bolong atau tutupnya gampang bergeser, atau harus ditutup dipindahin secara manual, mindahin tutupnya sehingga memungkinkan orang mungkin memasangnya tidak rapat. Nah, kalau misalnya tidak ada yang seperti itu ya tulis saja di sini nol atau tidak ada ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Pada berapa bilik lalat dapat keluar masuk lubang atau saluran melalui dudukan atau pijakan toilet? Nah, ini artinya apa? Tadi di bagian sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait leher angsa, ya. Nah, kalau ada leher angsa, berarti kan di pipa di bawah kita tempat duduk di jamban itu kan ada air tergenang tuh. Berarti lalat nggak bisa mengakses tinja kan karena terhalang oleh air tersebut. Nah, tapi kalau jamban yang bentuknya cemplung kering hanya berupa lubang gitu ya, maka ya lalat bisa keluar masuk dari situ ya. Ini serupa dengan pertanyaan nomor TB12. Tapi misalnya ada yang kayak jamban cemplung kering gitu kayak gitu. Tapi misalnya sekelilingnya tertutup rapat gitu. Kemudian ada sih ventilasi tapi tertutup kawat kasar rapat. Yaitu berarti nggak bisa diakses oleh lalat. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tanya dan amati pada berapa bilik dudukan pada berapa bilik dudukan atau pijakan toilet dapat dicuci dan dibersihkan. Ya, dicuci dan dibersihkan. Ini dua-duanya ya, dicuci maupun dibersihkan. Dicuci kan dengan air ya, dibersihkan misalnya dengan lap, dengan sapu gitu. Ya, ini apakah semua toilet bisa dibersihkan gitu? Ataukah tidak bisa gitu? Nah, berapa bilik nih yang bisa dibersihkan? Kalau yang jamban cemplung kering yang nggak ada tutupnya kan tuh susah ya untuk dicuci, gitu kan? Nah, nomor 15, berapa jumlah bilik yang digunakan sebagai toilet? Maksudnya gini, mungkin dalam satu blok ada 5 bilik, katakan begitu ya. Tapi dari 5 bilik itu ternyata yang satu dipakai untuk menyimpan alat-alat kebersihan gitu ya, atau dipakai sebagai gudang. Maka itu yang bisa dipakai sebagai toilet hanya 4 berarti kan? Nah, ini ditulis apa adanya berapa jumlah bilik yang bisa digunakan atau yang digunakan sebagai toilet. Nah, selanjutnya berapa jumlah bilik yang berfungsi? Tadi kan misalnya ada
dalam satu blok, katakan ada 5 bilik. Kemudian yang satu hanya dipakai untuk menyimpan alat-alat pembersih. Jadi sisanya cuma ada 4 bilik nih yang benar-benar toilet. Nah, tapi dari 4 itu apakah semuanya berfungsi? Misalnya mungkin yang satu tidak berfungsi karena mampet atau nggak ada airnya dan lain-lain, ya. Maka ini dihitung berapa jumlah bilik yang benar-benar berfungsi sebagai toilet dan jalan gitu, bisa dipakai sebagai toilet. Kemudian, berapa jumlah bilik yang memiliki dinding dan pintu? Nah, ini apakah semuanya ada dinding dan pintunya? Karena kalau misalnya ada 5, tapi yang 2 nggak ada pintunya, kan mungkin orang juga untuk privacy nggak mau pakai ya. Kemudian, berapa jumlah bilik yang bebas dari sisa tinja di dudukan jamban, dinding, dan lantai? Jadi diamati apakah bersih, kotor, atau banyak ceceran apa gitu ya, atau bahkan nggak disiram misalnya, gitu ya. Oh, oke. Kemudian, tanya dan amati, apakah air tersedia di blok toilet ini? Pilihannya, airnya nggak tersedia. Misalnya ada keran, tapi pas dibuka, airnya nggak ngalir. Oke? Atau misalnya ada apa? Ada bak gitu ya, tapi baknya kosong. Atau misalnya ada keran dan ada air, tapi nggak ada apa tuh ember gitu ya. Gimana mau mengguyur? Nggak bisa gitu ya. Nah, airnya tersedia atau tidak? Kalau tersedia, misalnya, sorry, misalnya airnya tidak tersedia gitu ya, atau tersedia tapi di dalam bilik, atau tersedia tapi jaraknya 10 meter dari si toilet. 10 meter itu, 1 meter itu kira-kira 3 langkah kaki berjalan ya. Berarti kalau 10 meter ya 3 kali 10. Berarti dihitung misalnya, oke, ada WC, tapi ngambil airnya harus jalan dulu keluar. Nah, jalannya itu apakah lebih dari 30 langkah? Kalau kurang dari 30 langkah, pilih yang ini. Kalau lebih, berarti pilih yang ini ya. Kemudian, berapa jumlah bilik yang menyediakan privacy? Privacy itu adalah, berarti kan misalnya ada toilet, udah ada nih dindingnya, ada pintunya, tapi nggak bisa dikunci. Ya kan, nggak private ya. Berarti dihitung berapa yang menyediakan privacy. Atau misalnya bisa dikunci tapi pintunya transparan gitu kan. Itu kan tidak menyediakan privacy. Atau berlubang gitu ya, bisa diintip orang. Ini hanya dihitung jumlah bilik yang menyediakan privacy. Kemudian, apakah ada tempat tertutup dalam blok toilet untuk mengganti pembalut saat menstruasi? Ya. Nah, ini pilihannya iya, misalnya di dalam toilet. Atau misalnya justru ada tempat khusus gitu ya di dalam blok toilet khusus untuk penggantian pembalut gitu. Atau misalnya ada tapi di bagian lain dari fasilitas kesehatan ini, bukan di tempat yang sama gitu ya, bukan di blok yang sama. Atau misalnya sama sekali tidak ada tempat yang tertutup untuk mengganti pembalut. Ya, pertanyaan selanjutnya. Sebentar, ini recording kan? Ya, betul. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 22. Berapa jumlah tempat untuk mengganti pembalut yang Anda miliki di blok toilet ini? Nah, ini pertanyaan ini akan muncul kalau tadi di pertanyaan sebelumnya memilih iya, ya, ada tempat untuk mengganti pembalut. Nah, berapa nih jumlah tempat yang bisa dipakai untuk mengganti pembalut? Itu dihitung saja berapa jumlahnya, ya. Kemudian, ah, maksudnya gini, kalau misalnya ya semua toiletnya tertutup dan menyediakan privacy, itu bisa dipakai atau dihitung sebagai tempat untuk mengganti pembalut, ya. Nah, apakah perempuan dalam area ini menggunakan pembalut sekali pakai ataukah pembalut ulang saat menstruasi? Jadi kan pembalut sekali pakai itu yang kayak ya yang biasa dibeli di supermarket itu ya, sekali pakai langsung dibuang gitu. Tapi ada perempuan yang memakai misalnya pembalut dari kain yang bisa dicuci gitu ya. Terus ini taunya dari mana? Ya sebetulnya kita nggak mungkin tahu ya kecuali menanyakan kepada pasien. Tetapi bisa dilihat di situ, misalnya ada nggak fasilitas untuk mencuci pembalut.
gitu ya. Misalnya di dalam toilet ternyata ada wastafelnya gitu kan. Maka itu bisa pakai pembalut apa? Maka di situ ada area untuk memakai pembalut eh, pakai ulang. Atau mungkin justru di dalam toiletnya disediakan gitu ya. Ada misalnya ada mesin atau box untuk ngambil pembalut sekali pakai atau pembalut pakai ulang. Atau dua-duanya. Atau misalnya pakai cups gitu ya. Kadang kan ada tuh yang bukan dicuci gitu ya pembalutnya tetapi pakai kayak mangkok gitu. Kayak mangkok. Nah, itu di beberapa tempat di Indonesia di fasilitas layanan kesehatan ada mangkok-mangkok seperti itu yang dijual dan biasanya itu bisa dibeli pakai koin di dalam box di dalam toilet perempuan. Adakah yang seperti itu? Misalnya kalau ada, maka bisa pilih keduanya. Kemudian, apakah ada tong sampah di tempat mengganti pembalut? Nah, kalau misalnya nggak ada tempat khusus untuk mengganti pembalut, ya berarti kan yang dilihat WC-nya ya, WC perempuan. Nah, ada tong sampahnya nggak? Kemudian pilihannya iya, misalnya ya, ada tong sampah dengan tutup gitu ya, atau ya ada tong sampah namun yang tong sampah itu nggak pakai tutup, atau misalnya tidak ada tong sampah sama sekali. Maka ini kemungkinan orang buangnya ke toilet gitu ya, langsung ke dalam lubang pembuangan tinja. Oke, kemudian apakah ada kesempatan untuk membersihkan diri atau cebok setelah mengganti pembalut? Berarti dilihat apakah ada air di situ, apakah juga ada sabunnya gitu ya. Ini tidak harus di dalam toiletnya, misalnya setelah keluar dari toilet di situ kan suka ada kaca dan wastafel. Nah, apakah di situ disediakan air dan sabun? Kemudian, bagaimana fasilitas kesehatan membuang pembalut? Nah, ini berarti apa? Apakah ada area khusus untuk membuang pembalut gitu? Misalnya di beberapa paskes di dalam toilet itu kadang ada dua jenis tempat sampah ya. Ada tempat khusus sampah untuk buang pembalut, yang biasanya yang putih itu yang bisa diinjek atau yang pakai sensor, atau misalnya disatukan. Nah, kalau misalnya ada tong sampah khusus untuk membuang pembalut, nanti pertanyaannya adalah apakah itu juga nantinya ya disatukan gitu. Eh, Misalnya ya pokoknya ditanyakan ke pasienkes apakah ada tempat membuang yang spesifik untuk pembalut itu gitu. Misalnya tidak ada atau disatukan dengan limbah padat lainnya gitu kan. Jadi misalnya di dalam toilet ini udah dipisah nih. Ada tong sampah khusus sampah gitu ya. Kemudian ada tong sampah khusus pembalut gitu ya. Tidak disatukan. Tapi ntar diangkutnya tetap aja sama disatuin. Berarti kan itu disatukan dengan limbah padat lainnya. Atau mungkin misalnya ada area khusus untuk mengubur pembalut di area fasienkes itu. Atau ada area khusus untuk membakar pembalut misalnya ya. Atau misalnya ada insinerator, apa tuh kayak oven gitu ya, tungku pembakaran untuk membuang atau membakar pembalut. Biasanya rumah sakit tuh kan dia ada sampah kayak jarum suntik, apa tuh sampah yang untuk buang darah, itu kan termasuk bahan beracun berbahaya ya, jadi tidak termasuk sampah biasa. Nah, maka di rumah sakit biasanya diharuskan harus ada insinerator atau alat khusus untuk membakar sampah-sampah berbahaya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pembalut dari rumah sakit itu pembuangannya dipisahkan dan dimasukkan ke insinerator ini atau enggak? Ya misalnya ada insinerator, tapi itu misalnya dipakai khusus untuk membakar sarung tangan bekas darah dan lain-lain, sedangkan pembalut disatuin dengan sampah padat lainnya, maka ya pilihnya yang ini ya, yang B. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat tempat cuci tangan di blok toilet ya atau dalam jarak dekat ya, yaitu 5 meter, berarti 15 langkah. Ataukah misalnya harus keluar dari toilet ya untuk tempat cuci tangan ya. Kemudian jika iya,
tapi berjarak lebih dari 5 meter. Ini misalnya ya, pilihan yang ini. Lebih dari 15 langkah. Apakah Anda bisa menunjukkannya? Maksudnya ini ditanyakan kepada responden, misalnya pegawai rumah sakit, atau staf rumah sakit, atau building manager. Apakah, nah amati, apa tipe tempat cuci tangan tersebut? Ya, apakah jeriken air yang digantung, gitu kan? Misalnya ada tuh jeriken yang digantung, terus ada kerannya gitu ya, mirip sama dispenser, misalnya. Ataukah tempat cuci airnya tuh mangkok yang terbuka, atau wadah atau ember yang terbuka dan disediain gayung atau mangkuk kecil, misalnya ya, ini mangkuk, ini gayung, kemudian wadah atau ember tertutup dan disediakan gayung, ataukah ember uh, yang maksudnya ada keran terus ada ember penampung airnya, uh, terus misalnya ada embernya ada yang terbuka tapi mungkin ada yang jenis tertutup gitu ya. Kemudian ada juga jeriken atau tampungan air dengan keran. Ini beda ya kalau ini yang digantung tipi tap. Kemudian misalnya pompa tangan gitu ya. Jeriken yang nggak pakai apa namanya, nggak pakai keran, tapi untuk ngeluarin air dari situ harus dipompa gitu pakai pompa tangan. Ataukah hanya keran air yang mengalir gak ada ember, ya? Atau misalnya lain-lainnya, kayak apa ya? Sekarang kan karena COVID banyak fasilitas umum termasuk layanan kesehatan yang menyediakan alat CTPS khusus tuh ya. Ada drum gitu ya, ada drum nyambung ke wastafel. Nah, kalau seperti itu pilihannya yang mana kira-kira? Nah, berarti itu adalah ember tertutup dengan keran, ya. Ember tertutup dengan keran, wadah atau ember tertutup dengan keran. Kemudian, tanya dan amati, apakah air tersedia di tempat cuci tangan? Nah, mungkin tadi ada kerannya gitu, tapi nggak ada airnya. Atau misalnya ada airnya kadang-kadang, tapi kadang-kadang nggak ada. Nah, pilihannya adalah air tersedia saat ini atau tidak tersedia. Misalnya dia kadang-kadang nggak nggak ada air gitu ya dari PDAM. Kemudian tanya dan amati apakah sabun tersedia di tempat cuci tangan. Tidak ataukah tersedia ya. Kemudian pertanyaan nomor 31, apakah tempat cuci tangan mencegah kontaminasi dari tangan ke air? Ini kalau misalnya tempat cuci tangannya hanya ember terbuka, nggak ada gayung. Berarti kan kalau ada orang cuci tangan di situ, embernya langsung atau airnya langsung kena kontaminasi dari tangan sebelumnya, ya. Kemudian, apakah air tersedia secara permanen? Nah, ini kan harus ditanyakan juga kepada pengelola gedung, apakah airnya itu selalu tersedia ataukah tidak gitu. Kalau misalnya kadang-kadang tersedia, tapi kalau kemarau nggak ada air mengalir, berarti kan ini tidak tersedia secara permanen ya, dan dipilih tidak. Kemudian, berapakah jumlah tempat mencuci tangan? Ini tinggal dihitung. Nah, untuk bagian toilet block ini sudah selesai.